Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Kautsar, jamaah Masjid Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah bahwa malam ini Allah memberikan kita kesempatan kelonggaran waktu khusus kita yang hari-hari ini seperti dalam aura kebahagiaannya, karena kita sebentar lagi kurang 2 bulan. Kalau terhitung malam ini berarti kita sudah masih ada waktu sekitar 36 hari atau 35 hari. Kalau masuk malam ini sudah 35 hari ya, kalau sudah masuk malam 25 Rajab. Semoga dengan semakin dekatnya Ramadan ini kita segera menyambut dan menjemputnya dengan persiapan amal-amal yang terbaik ya. Khususnya di bulan Sya'ban ya. Ini amal yang sangat banyak Rasulullah beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Baik, malam ini kita lanjutkan seperti yang disampaikan seterusnya tadi tentang pembahasan fikih sunnah jilid yang pertama. Kita melanjutkan tentang macam-macam najis dan nanti akan kami review sedikit ya. Jadi pada pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir tentang pembahasan fikih sunnah itu tanggal 29 November 2024. Kita membahas sampai mukadimah awal tentang macam najis, yaitu apa? Yang pertama yaitu bangkai. Intinya semua bangkai itu adalah najis, cuma ada pengecualian. Maka malam ini kita membahas hal-hal yang dikecualikan seperti apa, nanti kita bahas. Ada yang dikecualikan dari bangkai adalah diantaranya adalah maitatus samaki wal jarad, bangkainya ikan dan belalang. Nah, ikan, semua ikan itu adalah hukumnya pertama dia tidak najis, yang kedua halal dimakan. Di semua binatang laut itu adalah hukumnya halal dimakan, kecuali binatang yang kalau dalam bahasa Arab namanya al-barrumaiyah, binatang yang enggak jelas darat dan laut dua-duanya bisa. Maka saya menyampaikan seperti binatang yang hidup di dua alam seperti buaya. Jangankan buaya darat ya, yang laut aja haram ya, apalagi yang buaya darat. Maka semua ikan selain halal dia juga apa? Dia suci, tidak najis. Bangkainya dia tidak najis. Yang kedua, al-jarad, belalang. Nah, belalang ini dia adalah termasuk spesies apa? Serangga ya. Pertanyaan sekarang, apakah semua serangga itu hukumnya halal dimakan? Gimana? Kalau kita membaca semua serangga itu rata-rata haram dimakan, rata-rata. Siapa yang memakan lebah? Semut, ya kan? Kecuali kalau semut yang dia nggak sengaja nempel di nasi nggak kelihatan tuh beda. Kalau al-jarad ini memang dalam pembahasan hadis itu disebutkan secara spesifik karena dia istimewa. Dia selain halal, dia juga apa? Hukumnya tidak najis. Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, "Uhilla lana maitatani wa daman." Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Beliau mengatakan, "Ammal maitatani fal khut wal jarad."
Yang dua bangkai yang dihalalkan itu adalah al-hut. Al-hut ini semacam paus atau ikan ya, ikan. Wal jaw dan belalang. Wa ammad daman, sementara dua darah yang halal al-kabid, yaitu darah yang nempel kepada hati. Hati itu kan biasanya masih ada darahnya sedikit kan, itu tidak masalah. Watihal dan limfa. Ini hadis Ahmad, Asy-Syafi'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni. Memang sebenarnya hadis ini hadisnya agak lemah ya. Cuma meskipun ini lemah, tapi Imam Ahmad ini menganggapnya hadis sahih. Jadi kalau hadis-hadis itu lemah dan yang lain menganggapnya kuat, maka ini masih ada kemungkinan ini kuat karena dikuatkan dengan testimoni sebagian ulama atau dikuatkan hadis yang lain. Dan ini dikuatkan dengan hadis Rasul. Beliau mengatakan wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ketika beliau bicara mengenai laut, komentar Rasulullah, beliau nggak mengatakan laut tuh harus dikasih pagar ya. Tapi komentar Rasul boleh. Karena zaman saat itu mustahil orang tuh buat ngasih pagar di laut. Sekarang ini satu kaget. Saya kira pagar laut itu semacam kayak membuat tembok di pinggir pantai. Ternyata bener-bener pagar di tengah lautan. Ini saya kaget ya. Kok ya orang bisa membuat berapa kilometer tuh? Apa nggak masuk angin ya? Baik, Rasul mengatakan wa tahuru ma'ahu al-hillu maitatu. Laut pertama belum memberikan komentar, airnya suci dan halal bangkainya. Bangkai yang semua binatang laut hukumnya adalah halal. Kemudian ada lagi bangkai yang dia dianggap tidak najis, apa itu? Maitatuma la damala usail, bangkainya binatang yang dia tidak memiliki darah yang mengalir, seperti kan namli wan nahl, semut kemudian lebah. Ini dia tidak punya darah yang mengalir karena saking kecilnya. Maka nggak perlu orang menyembelih semut, nggak perlu. Menyembelih lebah tidak perlu. Fa inna tahira, lebah dan semut ini dia adalah suci idza waqa'at fi syai'in, ketika dia jatuh ke tempat sesuatu, entah itu bejana atau makanan dan semisalnya, wa matat fi, dan mati di situ, la tunajjisuhu, ia tidak menjadikannya najis. Ini sudah kesepakatan para ulama ya. Jadi sebagaimana dikutip Ibnul Mundir, dia mengatakan, aku tidak melihat perbedaan dari sucinya sesuatu yang disebutkan di atas tadi. Kemudian berikutnya masih bicara mengenai bangkai ya. Tulang bangkai, tanduknya bangkai, kulit bangkai, rambutnya bangkai, bulunya bangkai, dan kulitnya bangkai. Wa kullu ma huwa min jinsi dzalik tahir. Semua itu adalah suci. Dan itu mengambil secara umum bahwa selama tidak ada penjelasan yang menunjukkan najis, maka itu dianggap suci. Misalkan contohnya sebagaimana diriwayatkan Az-Zuhri dan yang lainnya, beliau mengatakan adraktu nasan min salafil ulama, aku menemukan manusia para salaful ulama salaf yang tasitu nabiya, mereka bersisir dengan itu, wa yatahiluna fiya, mereka berminyak dengan itu, dan mereka tidak melihat itu hal yang bermasalah. Termasuk kulit misalkan, Rasul mengatakan hal la akhadtum ihabaha fadabtumu, mengapa kalian tidak mengambil kulitnya kemudian kalian sama artinya kulit itu dibersihkan ya, dibersihkan sampai hilang darahnya, sampai apa, sampai nanti udah menjadi suci. Maka kemudian muncullah kalau kita misalkan ada rebana atau beduk, itu kan dari kulit yang disama. Pertanyaannya, boleh nggak orang menggunakan media-media itu yang kulit dan kulitnya itu diambil dari binatang yang haram? Misalkan contohnya tas dari ular, kobra, tas atau mungkin
sabuk ya, sabuk dekat pinggang bahannya dari singa, kan? Kulit singa, boleh nggak? Kemudian lanjut. Ketika Ibnu Abbas beliau membacakan ayat tadi, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman." Nanti masalah tadi yang saya tanyakan itu nanti bisa kita perluas ya dalam diskusi kalau misalkan ada yang bertanya. Ini sekarang saya nyampaikan materi dulu yang seperti di dalam kitab ini. Ibnu Abbas menjelaskan dalam ayat tadi, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman." Katakanlah Muhammad, aku tidak menemukan yang diwahyukan kepadaku haram kepada orang yang makan kecuali ia adalah bangkai dan seterusnya. Ini menguatkan pembahasan yang kita bahas tentang bangkai. Maka Ibnu Abbas memberikan penjelasan, innama harrama ma yukalu minha, aw haramkan ma yukalu minha, yang dimakan darinya. Jadi ketika bahasa mengharamkan, yang dimaksud itu adalah dagingnya. Kesimpulannya selain daging bagaimana? Kulitnya, giginya, kemudian tulangnya, rambutnya dan yang lain itu adalah termasuk bulunya ya. Hukumnya adalah halal. Seperti itu. Lanjut, poin yang pertama sudah kita bahas ya, yaitu tentang yang najis, yaitu pembahasan mengenai bangkai. Yang kedua, kita membahas mengenai ad-dam, yaitu darah. Pertanyaan, semua darah itu apakah najis atau bagaimana? Maka dijelaskan di sini, sawa'un kana daman masfuhan, darah ini najis baik dia berupa darah yang mengalir deras seperti kaddamil ladzi yajri minal madhbub, seperti darah yang mengalir dari binatang yang disembelih, amdama haidin, atau darah haid itu juga najis. Pertanyaannya, bagaimana dengan darah yang sedikit? Illa annahu yu'fa anil yasiri minhu, hanya saja darah yang sedikit itu ditoleransi, dispensasi, ya dimakfu bahasanya. Nah, ini perlu kita cek bagaimana penjelasannya. Ini dari yang diriwayatkan dari Al Hasan. Al Hasan beliau menjelaskan, mazal muslimuna yusalluna fi jirhatihim. Orang-orang Islam mereka senantiasa mereka sholat dalam keadaan mereka terluka. Dalam sebuah peperangan mereka terluka, mereka pun tetap sholat. Jadi darah itu tidak dimakfu, tidak masalah. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Kemudian dalam sebuah riwayat juga yang sahih, Umar itu pernah sholat sementara lukanya itu mengalir deras ya. Ini yang pernah dilakukan Umar. Beliau sholat dalam keadaan yang luka parah. Kemudian Abu Hurairah la yara ba'san bil qatra wal qatrataini fi salat. Abu Hurairah beliau tidak melihat masalah, ada tidak najis setetes atau dua tetes dalam sholat. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau seandainya darah itu adalah darah seperti misalkan udul atau bisul, atau misalkan darah merutu, tahu merutu ya? Merutu itu kalau hewan yang biasa kalau kita jalan di sawah itu kan masuk helm kita atau wajah kita itu merutu. Wa amma damul baragis, sementara darah merutu, ini kalau bahasa Indonesia merutu. Kalian tahu merutu apa bahasa Indonesia? Ada yang bisa menemukan bahasa Indonesia merutu? Nah, siapanya yang kecil, beneran kecilnya? Oke, kutu. Ya, seperti itu ya. Wa ma yatarisu minad damamil, dan yang terpercik dari darah bisul, fa inna yufa anhu, itu juga diberikan toleransi. Kemudian bagaimana kalau nanah? Ini kalau Ibnu Taimiyah belum punya apa? Belum mengatakan wa yajibu ghuslu saub minal mittati wal qayy wasadid. Belum mengatakan wajib membasuh pakaian ketika terkena nanah.
Meskipun semua sepakat bahwa nanah itu kan sebenarnya darahnya kan nggak banyak ya, cuma ini kehati-hatian semestinya seorang manusia mereka menjaga itu dengan sebisa mungkin. Itu poin yang kedua tentang darah ya. Yang ketiga, yang najis adalah lahmul khinzir, yaitu daging babi. Kenapa daging babi ini selain diharamkan dimakan? Kalau diharamkan dimakan jelas ya, karena pertama karena ayatnya jelas mengharamkan. Yang kedua, Allah ketika mengharamkan sesuatu itu pasti ada kebijaksanaan di sana, ada nilai hikmahnya. Misalkan daging babi ini kan masalah ya, jadi dia membawa banyak penyakit ya. Yang kita dengar misalkan kita tahu dia membawa penyakit cacing pita, itu babi. Cuma kadang ada sebagian orang yang mereka protes, kalau memang babi itu membawa cacing pita, bagaimana kalau seandainya dagingnya itu dipanaskan dulu sampai cacingnya mati? Apakah nanti halal? Tetap haram. Yang haram tetap haram. Karena bagaimanapun ketika daging itu dipanaskan, ibaratnya disinari sampai ketika sesuatu itu disinari, itu dia juga punya efek samping yang lain, menimbulkan penyakit yang lain. Itu udah efek ya, seperti ketika manusia, mohon maaf, ketika sakit kanker otak di kemoterapi, awal-awal mungkin bisa menghilangkan kankernya, tetapi kadang dalam proses medis itu di sana ada hal yang kemudian muncul penyakit yang lain. Kemudian fa inna dzalika kullu khabis ta'afut tiba'us salimah, karena semua itu adalah perkara-perkara yang menjijikkan, yang watak yang akal yang sehat itu akan menolaknya. Demikian mengenai daging. Ini kesimpulannya, daging babi itu hukumnya adalah selain haram dimakan, yang kedua dia termasuk najis. Pertanyaannya, itu kan dagingnya, bagaimana dengan minyaknya, tulangnya, bulunya dan semisalnya? Apakah bisa dimanfaatkan? Nanti kita kembangkan dalam diskusi kalau ada yang tanya. Terakhir ya, poin yang keempat, 5 dan 6, yaitu muntah, kencing dan kotoran manusia. Wa najasatu hadhil asya muttafaqun alaihi, dan semua ini, dia muntah, kemudian kencing dan kotoran manusia ya, itu adalah najis, illa annahu yu'fa an yasir qay, hanya saja ditoleransi muntah yang sedikit ya, ditoleransi. Wa yukhaffa fi baulis sabi, dan diringankan kencingnya bayi laki-laki alladzi lam ya'kul at'am, yang belum makan makanan. Kalau bayi perempuan entah sudah makan atau belum ya, makan makanan atau belum, itu dengan dibasuh ya. Tapi kalau yang bayi laki-laki yang belum makan makanan itu cuma diperciki. Fayakfi kitabdiri beras, maka cukuplah untuk mensucikan kencingnya bayi laki-laki yang belum makan itu dengan arras, yaitu dengan memercikan air cukup. Ini kata apa? Yang disampaikan Rasulullah dari riwayat Ali, dia mengatakan baul ghulamin dahu alaih, kencingnya bayi laki-laki diperciki, wa baul jariyat yuksal, dan kencingnya anak perempuan itu dibasuh. Terakhir, apa rahasianya? Kenapa untuk yang bayi laki-laki itu hanya diperciki? Wala alla sabab rukhsati fil iktifa bi nuthihi, barangkali sebab keringanan mencukupkan memerciki kencingnya bayi laki-laki yang belum makan itu, qulun nas bihamli, karena manusia senang menggendongnya, al-mufdi ila kasrati bauli alim, yang memungkinkan rawan kencingnya atas mereka. Masyaqqatu ghusli syabi, dan susahnya untuk membasuh pakaian mereka, karena kencing laki-laki ini kan anak laki-laki sering digendong ya, sehingga ini rawan sekali kalau digendong, berarti otomatis itu rawan mengenai pakaian mereka. Kalau setiap kencing harus dibasuh, itu merepotkan.